Jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini senang sekali saya Bedu kembali hadir menyapa para jamaah semua yang sudah hadir, yang menyaksikan atau menghadiri majelis kesayangan kita semua, majelis ilmu kesayangan kita semua, yaitu Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berada di Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan alhamdulillah juga jamaah sekalian dan juga pemirsa setia BTV di mana Anda berada sudah ada bersama kami nanti yang akan mengkaji, membawakan tausiah untuk tema-tema di setiap episodenya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita, ustadz kita A.A. Hilman Fauzi. Hilman, apa kabar Hilman? Alhamdulillah sehat Bang Bedu. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan di tengah-tengah kita juga sudah banyak jamaah yang hadir ya. Kita sapa dulu para jamaah. Sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahur Rasyad Kampung Jolok Bandung, Majelis Taklim Al Khair Cirebon, Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Cirebon, Majelis Taklim Nur Rahman Tanjung Barat Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak, tapi Bedu pengen tes lagi, lebih kompak lagi, lebih suaranya, lebih keras lagi, lebih semangat lagi, ya. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Ya mas sekalian, Bedu mau tanya nih ya. Antara laki-laki sama wanita lebih kuat mana? Apa jangan wanita di sini makanya aja. Lebih kuat wanita. Pak, laki-laki sama wanita kuatan mana Pak? Tuh. Tapi ternyata memang kalau secara fisik ya Bu ya, laki-laki lebih kuat daripada wanita secara fisik. Tapi realitanya saya seringkali melihat banyak sekali wanita yang menjalani hidup ini lebih kuat daripada laki-laki. Seorang diri, punya anak, bekerja, harusnya menjadi tulang rusuk, jadi tulang punggung. Nah, tema kita sepertinya pagi ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang wanita kuat itu, jadi wanita kuat itu berat. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya. Jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya? Ya. Bang Bedu tanya, yang lebih kuat itu laki-laki atau wanita? Jawabannya mohon izin, mohon maaf. Mungkin secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat dibanding wanita, betul? Tapi secara hati dan perasaan biasanya wanita lebih kuat daripada laki-laki. Iya apa iya? Maka mohon maaf, jangan pernah merendahkan wanita. Di balik tubuhnya yang lemah ternyata punya hati yang kuat menjalani hidup, betul? Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan gak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak?
Tahu aja tahu banget. Cius. Mie apa? Ahilman, kenapa demikian? Iya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja. Betul? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan dan dihinakan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dihormati dan dicintai. Tul aja tuh. Maka ini penting. Saya sebagai anak laki-laki pasti punya seorang ibu, betul? Hormati ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Betul? Saya sebagai seorang suami punya siapa? Punya istri. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi dirimu. Betul? Maka kalau ada yang bertanya, siapa suami yang paling baik? Kok Hilman sih? Siapa suami yang paling baik? Jawabannya suami yang paling sayang sama istrinya. Suami yang paling sayang sama keluarganya. Betul? Maka jangan kaget kalau ada seorang suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Tapi sebaliknya, mohon maaf, sering kita temukan ada suami yang nyakitin istri, ujungnya apa? Ujungnya penjara. Ujungnya aspal. Mohon maaf, ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan. Betul? Barang siapa seorang ayah punya 2 sampai 3 lebih anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya jadi wanita harus kuat. Betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang solehah surga. Betul? Jadi istri yang solehah surga. Jadi ibu yang solehah surga. Berat tidak? Wajar karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan semua yang hadir jadi wanita yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ahilman. Untuk semua wanita kuat yang hadir pada hari ini, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak mau, Bu. Nggak mau, iya. Silakan, Ibu. Iya, Ibu. Yang mau tanya dulu mana? Ini, iya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, nama saya Hajah Surni dari Panguragan. Saya ikut jamaah Fatimah Zahra dari Jamblang, Cirebon. Iya. Saya punya cerita. Hari ini saya lagi punya masalah. Ada, Bu, ada, aman. Iya. Iya. Anak saya baru masuk SMA. Enggak telat, Bu, jam segini baru masuk. Nah, terus saya udah minjem sana sini uang. Nihil. Terus itu suami saya di PHK. Saya udah sholat, berusaha sholat malam.
berdoa. Suami saya itu lagi kena depresi. Jadi percuma kalau saya diajak ngobrol nggak nyambung. Terus saya berdoa sholat malam, tapi belum dikabul juga. Apakah itu salah doa kita? Mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hidup ini sebenarnya rumusnya sederhana. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, babnya sabar. Babnya apa? Kalau yang datang sesuai, babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai, babnya sabar. Iya apa iya? Tadi Bunda bertanya, udah sholat tahajud, udah doa, tapi belum sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, gitu kan? Tadi gitu kan? Kayak bingung gitu ayah. Iya, kayak ada mengeluhnya gitu. Berarti babnya bab apa? Babnya bab sabar. Bunda jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya. Bahkan mohon maaf kalau boleh, justru kita menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, dosa hamba yang mana ya Allah, yang membuat doa-doa hamba kenapa belum terkabul? Jadi malah bukan sombong. Jadi jangan bukan kemudian kita tuh nagih gitu. Ya Allah, hamba udah tahajud, hamba udah doa, gitu kan? Allah tidak suka Bunda. Allah lebih mencintai seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka di antara ada berdoa itu gimana? Di antara ada berdoa, Bunda banyak-banyak menghinakan diri di hadapan Allah. Contoh, ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang maha tahu, maha mengetahui, hamba tuh bodoh ya Allah gitu. Hamba tuh nggak tahu apa-apa ya Allah gitu. Tunjukkan jalan terbaik buat hamba. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah hamba tuh banyak dosa, hamba tuh hina dina, hamba tuh banyak hilaf, hamba tuh lemah ya Allah. Makin terjatuh, tersungkruk, menghinakan diri di hadapan Allah. Allah lebih suka daripada seorang hamba yang membanggakan amalnya di hadapan Allah. Pertanyaannya, Bunda kalau doa lebih sering menghinakan diri atau membanggakan diri di hadapan Allah? Kadang kita suka lupa, seringnya membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba teh jadi istri kurang apa? Hamba teh jadi istri. Stroke aja tiba-tiba tuh. Berarti yang benar bukan membanggakan diri, tapi apa? Menghinakan diri. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih sadar diri, betul? Betul. Jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya, tapi introspeksi diri. Mungkin di kitanya. Nah, itu. Bagaimana Ibu aja, aman Bu ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ahilman dong untuk jawabannya. Caranya berdoanya benar. Iya. Mungkin cara berdoanya yang mungkin perlu diubah. Selanjutnya silakan siapa bertanya.
Mana? Ini Ibu. Ya, silakan Bunda. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada betul. Oh itu kan. Perkenalkan nama saya Ibu Ella Iya. dari Majelis Taklim Miftahul Rosad Jolok Bandung Majalaya. Majalaya. Jolok. Ya. Maaf saya mau cerita. Iya. Oh, panjang cerita nih. Keseharian saya sibuk kerja. Terkadang pagi berangkat pagi pulang malam gitu. Tapi ya emang orang berangkat pagi pulang malam biasa ada. Tapi gaji saya nggak kumpul-kumpul gitu karena buat ngelunasi utang orang tua sama kebutuhan keluarga. Ya. Terkadang saya iri sama teman-teman saya yang berusia 15 tahun. 20 tahunnya bisa main jalan-jalan gitu ya. Saya ikhlas tapi terkadang Katanya iri tadi. Iri apa ikhlas? tapi ikhlas. Iya, iri tapi ikhlas. Iya. Terkadang juga saya iri. Ikhlas, iri yang berkelas. Ikhlas. Terkadang emang ketika ibu ikhlas sekarang sempat terbesit kok enak ya jadi mereka gitu ya bisa bermain sementara di usia saya tuh sibuk bekerja mati tulang untuk membantu kedua orang tua gitu ya gitu terus Terkadang saya juga iri capek gitu ya. Capek. Sekarang capek. Lelah banget gitu. Iya. Nah, yang mau saya tanyain gini gimana harus seperti gimana gitu ya? Gimana harus seperti gimana? Harus seperti apa? Iya. Biar saya untuk menghindari itu harus gimana? Untuk menghindari gimana? Ibu harus gimana? Rasa lelah dan sebaliknya senang dalam menjalani rutinitas saya gitu. Iya. Oke, saya udah nangkep Gimana? Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah hilang orang saya tuh, udah pendem. Bunda. Bapak. Gila dipanggil bapak, iya bunda gitu. Iri itu boleh atau tidak? Iri boleh tidak? Kata Nabi, la hasada illa tsnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Betul? Satu, kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu dan dengan ilmunya digunakan untuk beramal di jalan Allah. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang lain gak usah iri. Apalagi urusan dunia, nggak usah. Nggak usah iri urusan dunia. Iya apa ya? Betul apa betul? Mohon maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling kaya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng cantik wajahnya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling gagah badannya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian orang yang bertakwa. Apa itu takwa?
Takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul? Beliau bekerja, nyari nafkah, bantu keluarganya. Bagus atau tidak? Baik tidak? Berpahala tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Justru AA iri sama bunda karena bunda menjadi wanita yang kuat. Betul? Mencari nafkah bagi keluarga, ngelunasin hutang orang tua. Masya Allah, beruntunglah wahai wanita yang dikuatkan pundaknya oleh Allah. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Betul? Hanya wanita-wanita pilihan yang dikuatkan hati dan pundaknya menerima semua itu. Betul? Lebih ikhlas bunda, dunia bukan akhir segalanya. Betul? Biarkan nanti akhirat menjadi jawaban dari kelelah yang pernah kita rasakan. Betul? Mudah-mudahan kita semua jadi wanita yang kuat dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin.